Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elvi Susanti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara di media sosial. Ikuti ya. Keterampilan berbicara di media sosial. Nah, menavigasi dunia komunikasi digital, dalam era digital yang semakin maju, keterampilan berbicara di media sosial menjadi sangat penting. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan platform-platform seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif di ruang digital menjadi keahlian yang sangat berharga. Memahami bagaimana menyampaikan pesan, berinteraksi dengan audiens, membangun citra diri secara positif adalah kunci untuk sukses dalam komunikasi online atau komunikasi daring. Nah, apa saja kemampuan berbicara di media sosial? Jadi, semua orang pasti sudah tahu ya, saat ini banyak orang yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyampaikan gagasan dengan tepat dan ringkas. Jadi orang dapat dengan mudah menyampaikan idenya secara daring dengan memanfaatkan teknologi sebagai medianya. Komunikator dituntut bagaimana mengartikulasikan vokal, verbal, dan visual agar berdampak efektif kepada audiens dan digital. Sebuah ide apabila disampaikan secara efektif dapat mendorong kemampuan berbicara di depan umum yang merupakan salah satu kunci meraih kesuksesan di masa mendatang. Jadi, kita semua ya, saya dan Anda yang menyimak video pembelajaran ini dapat menyampaikan ide, gagasan, dan mencari solusi terhadap sebuah masalah secara daring tanpa perlu bertatap muka langsung. Dengan adanya kemudahan teknologi dan kemampuan public speaking yang mumpuni, apa yang disampaikan harus dipahami dengan tepat. Nah, apa saja keterampilan penting dalam berbicara di media sosial? Yang pertama itu harus ada keterbukaan dan transparansi. Jadi menjadi jujur dan terbuka tentang informasi yang disampaikan. Jadi kalau misalnya kita mengutip pendapat orang, nah itu harus dijelaskan ini pendapat siapa. Atau misalnya terinspirasi dari ide siapa, jelaskan juga di situ. Ya, jadi selain itu, keterbukaan dan transparansi itu bisa dengan memberikan klarifikasi jika ada kesalahpahaman atau kontroversi. Jadi kita harus berendah hati untuk memberikan klarifikasi kalau memang kita ada yang salah dalam menyampaikan pembicaraan di media sosial. Oke, nah selanjutnya kesadaran konteks dan analisis audiens. Jadi memahami audiens yang dituju. Tentu saja itu merupakan sebuah kebutuhan, harus ada preferensinya, dan bahasa apa yang akan kita gunakan. Mengenali konteks sosial dan budaya dari audiens yang berbeda. Jadi setiap media sosial itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya media sosial YouTube, Instagram, TikTok, Facebook itu biasanya ada karakteristiknya yang berbeda. Misalnya Facebook itu lebih banyak dengan orang-orang yang generasi X misalnya. TikTok generasi Z atau generasi Z. Kalau Instagram itu orang-orang dewasa dan juga remaja. Dan tentu saja juga bisa mahasiswa. Nah, kemudian yang harus kita pahami adalah apa saja kemampuan beradaptasi dengan platform media sosial tadi. Yang pertama itu menggunakan gaya komunikasi yang sesuai dengan platform tertentu. Misalnya, informal kalau di Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok. Jadi ini bahasanya sifatnya tidak resmi. Tapi kalau yang formal itu ada di LinkedIn karena di sana orang akan melihat profil kita untuk dicari ataupun untuk melamar sebuah pekerjaan. Jadi dia harus formal. Nah,
Kemudian memahami fitur-fitur unik dari masing-masing platform dan cara terbaik untuk mengoptimalkannya. Contohnya, apa saja fitur-fitur yang harus kita kuasai atau harus kita tahu. Misalnya kalau di IG itu ada fitur repost, reel, story, feed, kemudian di YouTube ada short, ada video regular, di TikTok ada shop, ada inbox, dan tentu saja masing-masing dari platform media sosial tadi mempunyai fitur yang berisikan tentang identitas dari pengguna platform tersebut. Nah, sekarang kita lihat lagi, apa saja sebenarnya yang perlu lagi kita harus kuasai jika ingin tampil di media sosial. Kita harus tahu tentang kreativitas dan daya tarik visual, misalnya menggunakan gambar, video, dan grafik untuk memperkuat pesan. Nah, contoh nih ya, seperti saya memberikan tampilan ini, saya mencarikan tampilan-tampilan atau foto-foto menarik di sisi kanan setelah tulisan yang bisa Anda saksikan di rumah. Nah, kemudian apalagi kreativitasnya? Yaitu mengembangkan konten yang menarik perhatian dan menginspirasi interaksi. Misalnya, kalau ingin berinteraksi ya, waktunya tidak cukup, kita bisa memberikan tautan atau link ke video berikutnya atau ke foto berikutnya atau ke konten berikutnya. Nah, respon yang cepat dan responsif, menanggapi komentar, pesan, atau bertanya dengan cepat dan tepat waktu. Jadi jangan malas-malas ya untuk membalas komen. Kalau kita sudah memposting sesuatu di media sosial, nah kita harus menyediakan waktu tertentu juga untuk bisa membalas komen-komen dari orang yang juga telah menyediakan waktunya, yang tertarik dengan sajian kita di media sosial tersebut. Kemudian, apalagi? Mengelola dan menanggapi umpan balik dari audiens secara positif. Lanjut ya. Kemudian, keahlian dalam mengelola konflik dan komentar. Menangani komentar negatif atau konflik dengan bijaksana dan profesional. Contoh, misalnya nih, kan banyak kayak netizen 62 nih yang julid. Misalnya dia menjuliti apa yang kita posting, apa yang kita bicarakan ya. Cukup mengatakan seperti ini. Terima kasih atas masukannya. Kedepannya saya akan memberikan perhatian atau tanggapan terhadap komentar ini. Kemudian apa lagi? Memiliki strategi untuk mengubah situasi negatif menjadi peluang pembelajaran atau pembenahan. Jadi, konflik tersebut bisa ya, ada misalnya orang menciptakan sebuah sabun, ya, sabun dengan wangi bunga lavender. Tahu-tahu ada yang menciptakan misalnya wangi bunga kecubung yang mungkin orang tidak paham atau tidak tahu seperti apa sih wangi bunga kecubung. Nah, itu bisa dijadikan peluang pembelajaran bagi orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Tentu saja orang-orang yang paham tentang ilmu kimia. Oke, selanjutnya, bagaimana menjadi pembicara yang menarik di media sosial? Yang pertama itu membuka pembicaraan yang menarik. Ya, caranya bagaimana? Salah satunya memberikan salam, menyapa hadirin dengan ceria, dengan riang. Kalau kita cemberut, menyapa hadirin tentu saja kita tidak akan menjadi menarik atau konten kita menjadi tidak menarik bagi orang lain. Kemudian apalagi? Mau mendengarkan orang ketika orang lain berbicara. Contoh ketika lagi live nih ya di Instagram, di TikTok, ya kan ada ya tulisan-tulisan atau komen-komen ya. Kita tidak melulu hanya sibuk dengan apa yang kita paparkan, tapi sesekali kita baca komen, kita jawab dengan baik-baik gitu ya. Kita akan carikan solusi yang jujur, yang objektif. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini bisanya kalau di media sosial itu ada tayangan tentang wawancara. Nah, itu kita harus berendah hati untuk menyimak pembicaraan orang lain. Kalau kita mengundang orang ke podcast kita, itu artinya orang tersebut pasti mempunyai ilmu yang
Mungkin kita banyak yang tidak tahu. Jadi kita harus berendah hati, berlegowo untuk menyimak apa yang narasumber ucapkan atau ungkapkan di podcast kita. Oke? Kemudian selanjutnya apa lagi? Membuat percakapan menjadi menarik. Nah, ini macam-macam. Ya, bisa nih orang-orang yang punya keterampilan berbicara seperti menguasai pantun, kemudian menguasai istilah-istilah atau humor-humor yang lucu, yang kekinian, itu akan menjadikan percakapan itu jadi lebih menarik. Kemudian apalagi? Pilihlah topik yang dapat melibatkan semua orang. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang topik tertentu, ya, kita harus kuasai audiens kita itu dari kalangan mana saja. Misalnya kalau di TikTok, ya, topiknya tentang jualan. Tentu kita harus melibatkan semua orang, ya. Misalnya kalangan TikTok itu harus sesuai dengan tayangan kita. Misalnya jualan baju nih, jualan baju ini 100.000, artinya itu kalangan menengah. Nah, kita harus melibatkan, ayo, ini dapat bajunya 100.000, kalau di tempat lain mungkin bisa 300.000, nah segala macam. Nah, jadi kita sapa satu-satu audiens kita. Kemudian melibatkan pendengar dan mintalah pendapatnya. Misalnya, nih kembali ke jualan nih, karena sekarang mau lebaran ya. Nah, misalnya dia menjual baju yang harganya 300.000, di diskon menjadi 100.000. Biasanya dia minta pendapat dari audiens yang bergabung. Oke, ketik mau. Nah, kalau misalnya semua bilang mau, asal ada 50 orang yang mengatakan mau, nih saya lepas 100.000. Nah, misalnya. Jadi dia dilibatkan. Kemudian jangan memonopoli percakapan. Nah, ini kembali ya kalau kita mengundang orang di podcast kita. Nah, ini referensinya yang bisa dilihat. Ya, saya mengambil referensi ini ada dari Tyler, ada Naomi, ada Quellman, ada Sisi Rosida, kemudian ada David Meerman, Agus Setionegoro, Tracy, dan YouTube Creator Academy. Nah, ini menunjukkan apa? Kejujuran kita, kejujuran saya. Karena saya membacanya, ya referensinya, meskipun tidak semua yang saya cantumkan di Salindia saya atau di PPT saya, tetapi saya membaca ini dulu sebelum membuat Salindia tersebut. Nah, oke. Nah, ini bagi yang ingin berkenalan dengan saya, ya bisa memfollow Instagram saya, kemudian YouTube saya, TikTok, dan Twitter. Oke, demikian tadi pertemuan kita kali ini yang membahas tentang keterampilan berbicara di media sosial. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum.